Kini saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jemaah kajian online yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kajian kali ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini yang masih dibersamai dengan Ustaz Arwani, yang kali ini akan mengambil tema istighfar, zikir-zikir pilihan. Selama 1 jam ke depan kita akan membahasnya dengan Ustaz Arwani. Sebelum itu, saya mewakili dari DKM Pama akan terlebih dahulu memberikan sedikit kegiatan, share sedikit kegiatan yang akan kami jalani selama Ramadan kali ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bulan Ramadan datang lagi, bulan penuh berkah dengan berlipat pahala di dalamnya. Yayasan Insan Mulia Pama, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah Sangatta, dan PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS kembali membuka jalan untuk niat tulus Anda di bulan suci ini dengan Pasar Amal Ramadan. Pasar Amal Ramadan membangun epicentrum kebaikan. Satu bentuk kepedulian untuk menampung dan menyalurkan infak atau sedekah kepada pihak yang membutuhkan. Salurkan donasi sesuai niat Anda untuk wisata belanja anak yatim dan duafa. Peduli guru ngaji, sembako untuk duafa, tebar Al-Quran, atau investasi tanah rumah Al-Quran. Mari manfaatkan kesempatan ini sebelum tanggal 5 Mei 2021. Belanjakan harta di jalan kebaikan lewat Pasar Amal Ramadan. Semoga sumbangan yang diberikan membawa keberkahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor WA 0811 260 040. Sekali lagi di nomor WA 0811 260 0. Seperti yang tadi kita Pasar Amal Ramadan, di mana seperti yang tadi dijelaskan, bagi para jamaah yang ingin mengikuti ataupun bergabung di dalamnya, silakan untuk menghubungi nomor yang terkait. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan magang Islami di mana kita menarik anak-anak umuran dari SD sampai SMP, di mana kita akan menargetkan untuk mengadakan beberapa lomba, diantaranya Pildajil, kemudian ada lomba video singkat, dan juga lomba tafid. Untuk brosur dan pamflet nanti akan segera dibagikan. Terima kasih. Untuk memulai acara kajian pada sore ini, alhamdulillah Ustaz Arwani sudah bergabung dengan kita. Untuk sebelumnya, Assalamualaikum Ustaz Arwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya tadi agak ini sedikit tapi nggak apa-apa, insya Allah. Orang Indonesia. Insya Allah. Ustaz, nanti ada share screen nggak Ustaz? Ya. Oke. Baik Ustaz, untuk mempersingkat acara kali ini, waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa qaidil ghurril muhajjalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap teman-teman panitia yang saya cintai, saudara-saudara sekalian yang mengikuti kajian Ramadan pada kesempatan sore hari ini, di mana saja berada, alhamdulillah kita pada sore ini insya Allah akan bahas tentang zikir, ya, zikir pilihan. Ya, kita mulai apa itu zikir dulu, ya kan? Apa itu zikir? Kemudian apa keuntungan dan keutamaan zikir? Baru setelah itu apa di antara zikir-zikir yang hendaknya kita jaga, ya, dalam hari-hari kita. Ini tentang tema kita pada sore hari ini. Jadi zikir pilihan. Maksudnya pilihan di sini gimana? Ya paling tidak dipilih oleh Ustaz Arwani, paling enggak, ya. Iya, karena setiap zikir itu tentunya utama. Ya, kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, tentunya kita tidak tinggalkan semuanya. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang belum, kita minta pada Allah agar diberi kemudahan. Gitu. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kaidahnya begitu. Kalau sesuatu itu tidak bisa dicapai secara keseluruhan, janganlah sebagiannya ditinggal. Bisanya sebagian, lakukan sebagian. Apa saja, termasuk infak, ya. Ada pasar amal tadi, ya, pasar amal Ramadan. Ya, kalau tidak bisa maksimal dengan nominal tertentu, yang kita bisa apa? Lakukan yang kita bisa. Insya Allah barakah. Jadi hendaknya kita tidak ketinggalan momentum, tidak ketinggalan kereta, di mana orang-orang berbekal, ibarat mobil itu, ini perjalanan jauh kan, perjalanan jauh ke akhirat. Ya, nah ini Ramadan ini pom bensin, SPBU. Nah, karena ini SPBU, maka jangan sampai nanti kita lewatkan, kemudian ternyata di perjalanannya kita kehabisan bekal. Akhirnya terlantar di tengah jalan. Maka ini kesempatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita mengisi, ngecas ya rohani kita, ngecas jiwa kita dengan berbagai macam amal saleh yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita berbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari apa itu zikir, ya. Zikir masih Arab ya, belum terjemah. Pak Imam nanti yang terjemahin ini. Ya, mafhumud dzikr, pengertian zikir. Apa itu yang dimaksud dengan zikir? Adzikru yashmalu kullu amalin fi ta'atillah. Adzikru zikir yashmalu itu mencakup kullu amalin setiap perbuatan fi ta'atillah dalam mentaati Allah. Jadi perbuatan apa saja yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, perbuatan itu disebut zikir. Jadi ini zikir dalam pengertian umum. Tsumma ghalaba isti'maluhu, kemudian populer penggunaannya
Kata zikir itu lebih populer digunakan untuk menjelaskan tentang fit tasbih, wat tahmid dan tahmid, wat tahlil dan tahlil, wat takbiri dan takbir, wa nahwiha dan semisalnya. Minal ada'iyati berupa doa-doa, wal adhkari dan zikir-zikir. Jadi zikir itu pengertian umumnya mencakup perbuatan apa saja sepanjang perbuatan itu dalam rangka mentaati Allah. Itu maksud zikir. Kita ngaji sekarang ini zikir juga. Kan kita dalam rangka taat pada Allah. Gitu. Nah, kemudian kata zikir ini lebih populer digunakan untuk memberi makna yang dimaksud adalah membaca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu tahlil, wa takbir, Allahu akbar, dan semisalnya. Berarti itu billahi robba, semisalnya lagi apa? Sholawat. Jadi ini penggunaan kata zikir dalam pengertian umum maupun dalam pengertian khusus, ya. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ini dalam kitabnya Al-Adhkar. Imam Nawawi Syafi'i, beliau menyusun kitab, nama kitabnya Al-Adhkar. Itu isinya zikir-zikir dan doa dalam berbagai kesempatan, ya, dalam berbagai kesempatan. Agak tebal kitabnya. Nah, beliau menyebutkan di sana ketika menjelaskan tentang zikir, i'lam, ketahuilah, anna fadilatad dzikri, kata beliau, sesungguhnya keutamaan zikir ghairu munhasira, itu tidak terbatas fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa nahwi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keutamaan zikir itu tidak terbatas hanya dalam bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan bertakbir serta sejenisnya. Jadi kan apa saja keutamaan zikir? Keutamanya pertama apa, kedua apa, ketiga, keempat, kelima, ada banyak keutamaan. Keutamaan-keutamaan itu diperoleh seseorang bukan hanya dalam bacaan-bacaan ini saja, maksudnya tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Walaupun itu tentunya adalah keutamaan, tapi tidak terbatas pada itu saja. Beliau lanjutkan, bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin, melainkan setiap orang yang bekerja, berbuat, ya, lillahi, karena Allah Ta'ala, bita'atin, melakukan satu ketaatan. Wa huwa dzakirun lillah, maka ia sedang berzikir kepada Allah. Nah, ini seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Jadi selagi kita berbuat sesuatu yang itu dalam rangka taat kepada Allah, sesuatu itu disebut zikir. Karena itu disebut zikir, maka keutamaan zikir juga kita peroleh. Walaupun bukan dalam bentuk subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan semisalnya. Ini pengertian zikir. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Barangkali mau lebih interaktif. Atau ada jawaban? Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Ini pengertian zikir dulu, ya. Nah, setelah itu nanti, jadi sewaktu-waktu ada yang mau bertanya, silahkan nanti langsung diinfokan biar seiring dengan perjalanan nanti bisa tercover. Iya. Nah, ini keutamaannya. Ini keutamaan zikir. Ya, adz-dzakiru yadhkuruhullah. Orang yang berzikir itu diingat oleh Allah. Orang yang menyebut nama Allah,
maka nama dia disebut-sebut oleh Allah. Ini kan luar biasa ya. Yang ngatasi kita siapa sih? Satu barat juga belum tentu semuanya kenal. Ya, ada yang mungkin belum kenal, ada yang baru. Tidak menyebut-nyebut nama kita, tapi kita disebut nama kita oleh Allah. Kapan? Kalau kita menyebut. Jadi asyik gitu kalau orang banyak menyebut nama Allah, karena ia merasakan nikmat ini. Adzakiru yadkuruhu. Orang yang berzikir itu dia disebut-sebut oleh Allah. Dalilnya surat Al-Baqarah 152. Ini halaman kedua juz 2 di bagian bawah, ya, bawah kanan ayat sebelum akhir halaman. Fadhkuruni adzkurkum, ya. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku Allah, sebutlah aku, maksudnya. Jadi suruh zikir. Berzikirlah kalian kepadaku Allah. Kalau kalian berzikir kepadaku, maka adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Kalau orang sudah diingat Allah, apa yang kurang? Kalau orang sudah diingat oleh Allah, apa yang susah dalam hidupnya? Subhanallah. Maka ini kita jadikan prioritas. Bagaimana supaya kita, hari-hari kita selalu disebut-sebut nama kita oleh Allah. Fadhkuruni adzkur. Di ayat lain, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh diingat oleh Allah itu akbar. Ini yang kita sebut di awal tadi. Surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi, dan sungguh diingat oleh Allah akbar, itu lebih besar. Gimana caranya supaya diingat oleh Allah? Caranya adalah ingatlah Allah. Disebut-sebut nama kita oleh Allah itu akbar, lebih besar dari apapun yang lain. Gimana caranya supaya nama kita disebut-sebut Allah? Caranya sebut-sebut nama Allah. Kita sebut sendiri atau bersama-sama? Kalau kita sebut sendiri nama Allah dalam kesendirian kita, maka Allah menyebut nama kita dalam kesendirian Allah. Kalau kita menyebut atau berzikir kepada Allah bersama orang banyak, maka nama kita pun disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang jumlahnya banyak pula di sisi Allah. Jadi nama kita dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Si fulan sedang mengingatku, si fulan sedang baca Al-Quran, si fulan sedang tadarus bersama-sama. Disebut itu oleh Allah. Subhanallah, subhanallah. Itulah indahnya zikir. Ya. Jadi ini yang pertama, orang yang berzikir itu ya diingat oleh Allah. Adzakiru yadhkurullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, saya memperhatikan sangkaan hambaku terhadapku. Maka jangan bersangka buruk sama Allah, bersangkalah yang baik, karena sangkaan kita ini diperhatikan oleh Allah. Jangan suudzon sama Allah. Lahum, saya dikasih musibah, jangan suudzon. Boleh jadi melalui musibah itu Allah ingin angkat derajat kita. Ya, boleh jadi melalui musibah itu cara Allah untuk memuliakan kita. Gimana sih? Masa memuliakan pakai musibah? Contoh, kita pernah bacakan kisah Nabi Ismail dalam Quran. Nabi Ismail pernah dicemplungin sumur, Mbok. Ya, dicemplungin sumur itu musibah apa nikmat? Kalau ada yang jawab nikmat, nanti cemplungin aja itu ke sumur. Itu musibah. Nah, tapi dengan dicemplungin sumur itu, akhirnya ditemu orang, ditemu musafir. Begitu ditemu musafir, dibawa ke kota.
Akhirnya dia dijual. Tuh, cembuluin sumur kan nggak baik kan? Ya. Jadi budak juga nggak baik. Musibah juga itu. Orang merdeka kok dijual. Nah, kemudian masuk istana. Jadi anak angkat. Baik ya? Baik kan? Iya. Istana makanannya, Masya Allah. Istana dapat perhatian. Baik. Lewat mana itu? Lewat sumur. Coba kalau nggak masuk sumur, nyampe istana nggak? Enggak kan? Nah. Tapi nanti ada cobaan lagi. Dicoba ya, difitnah, mau ganggu istri pembesar Mesir. Akhirnya dibui. Ya, dibui baik nggak? Nggak baik. Musibah juga itu. Tapi melalui dibui itu, ya, akhirnya dikenal sebagai orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Nah, suatu ketika pembesar Mesir mimpi. Nah, ini maksudnya apa ini isi mimpi ini? Nah, akhirnya Nabi Yusuf menjelaskan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai bendaharawan negara. Baik ya? Baik. Lewat mana? Lewat sumur. Lewat mana lagi? Lewat penjara. Jadi kalau orang dapat musibah, jangan keburu suudzon dulu sama Allah. Jangan. Baik sangka. Ini Allah mau muliakan saya, apaan ya ini? Duga-duga aja. Ya, pasti itu. Kalau kita sikapi dengan sabar, dengan ridho, dengan tawakal. Jadi kita menikmati hidup ini sesuai dengan apa perjalanan yang kita alami. Baik. Ini tadi. Jadi saya memperhatikan dugaan atau sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya bersamanya, saya Allah maksudnya. Ma'ahu bersamanya, bersama hambaku itu, idza dzakarani, apabila ia berzikir kepadaku. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah bersama kita. Ma'iyyah khassah, kebersamaan spesial. Ya, Masya Allah. Fa'in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut aku dalam kesendiriannya, maka aku menyebut dia dalam diriku kesendirian. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia menyebutku, berzikir padaku di kalangan orang banyak, malak, maka aku menyebutnya di kalangan yang lebih baik daripada mereka, yaitu kalangan malaikat. Dan seterusnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apa keutamaan zikir? Yang pertama, keutamaan zikir itu kalau kita berzikir kepada Allah, maka kita diingat Allah. Kalau kita diingat Allah, enough, cukup, luar biasa, nikmat luar biasa. Walaupun begitu masih ada keutamaan lainnya. Kita baca berikutnya. Itmi'nanul qalbi, ketentraman hati. Jadi zikir itu bikin hati ini tentram, nggak kusut. Jadi kalau jiwa kita ini kusut, macam-macam tandanya kurang zikir. Ya. Dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita beriman, alhamdulillah. Wa tatma'innu, dan tumakninah, tenang. Apa yang tentram? Qulubuhum, qalbu mereka, hati mereka tentram. Orang-orang beriman itu hatinya tentram. Dengan sebab apa hatinya tentram? Bidzikrillah, disebabkan zikir kepada Allah.
Jadi zikir kepada Allah itu bikin hati tentrem. Ya, kalau orang sudah tahu cara mendapatkan ketentraman, tapi mencari cara yang lain, nah ini orang yang tertipu. Ya. Diperkuat lagi. Ala bidzikrillahi, ketahuilah, bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tentang zikir ini, qala Makhul ibnu Abdillah rahimahullah, seorang ulama, ya, Makhul ibnu Abdillah. Ia mengatakan zikrullahi ta'ala shifaun. Berzikir kepada Allah Ta'ala itu syifa, penawar. Jadi kalau ada penyakit, ya penyakitnya itu ditawar, disembuhkan oleh Allah melalui zikir. Penyakit hati. Wa dzikrun nasi daun, dan menyebut-nyebut orang, daun itu penyakit. Maksudnya gimana? Menyebut Allah itu obat, menyebut-nyebut orang itu penyakit. Menyebut orang itu maksudnya gimana? Ibah. Itu lu si fulan. Wah, keterlaluan banget tuh. Itu orang gak tahu terima kasih. Itu orang gak kenal air wudhu. Makanya sukanya dia makan kerupuknya kerupuk tayamum. Dia gak pernah kena minyak. Kerupuk tayamum, bahasa. Ngomongin orang. Zikrun nasi daun. Jadi nyebut-nyebut orang itu penyakit. Maka jangan sebut-sebut orang dengan sebutan yang jelek. Sebut-sebut Allah aja, obat. Jadi jangan buat banyak penyakit, tapi buatlah obat. Yaitu zikrullah. Ya, pastikan kalau kita menyebut orang bukan dalam konteks hibah, tapi dalam konteks ya ada kebaikan yang ingin kita hadirkan, termasuk kepada yang bersangkutan. Gitu. Ada orang datang kepada Hasan Basri, waja'a ilal Hasanil Basri. Seseorang datang kepada Hasan Basri. Basri itu nisbat kepada Basrah. Hasan Basri itu tadinya budak, dimerdekakan, dia seorang alim dari kalangan tabi'in. Ya, rajulun, seorang laki-laki itu yang datang. Faqala ya Aba Sa'id, hai Abu Sa'id, ini panggilan keakraban Hasan Basri. Ashku ilaika qaswata qalbi. Aku curhat kepadamu tentang kerasnya hatiku. Jadi orang ini curhat kepada Hasan Basri, hatinya keras. Apa nasihat Hasan Basri? Qala, ia berkata, adzibhu bidzikri, lunakkan ia dengan zikir. Lunakkan ia, maksudnya lunakkan hati dengan zikir. Jadi dengan banyak berzikir, hati kita semakin lembut, semakin lunak. Karena ingat Allah, ingat kemuliaan Allah, ingat pengawasan Allah, sehingga sikap kita terkontrol. Karena semua yang kita perbuat, besar maupun kecil, ya semuanya ada balasannya. Nah ini keutamaan yang kedua, itmi'nanul qalb. Hati jadi tentram. Itu zikir. Ini keluarga kesuh mulu ya, riang terus, berantem terus. Kurang dikit. Ajak bareng yuk kita zikir deh, yuk baca Quran bareng. Kan asyik tuh. Tapi mau baca Quran berantem Ustaz. Ini isalah nih. Ya udah kalau begitu datangkan juri aja dari masjid ya Al-Barokah. Tolong juri, itu ada juri. Ada lomba baca. Jadi ketentraman hati ini mahal. Orang kalau nggak tentram hatinya nggak bahagia. Syarat bahagia itu hati tentram. Dan untuk tentram kita perlu zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah taqum. Maka
selalu beradalah di zona tentram. Ya, ini orang kan takut zona merah ya. Nah, datang aja ke zona tentram. Ini nggak menakutkan. Yang ketiga, zikir itu di antara keutamanya adalah al-kashfu anil ghammi. Al-kashfu itu dilepaskan anil ghammi dari kesusahan. Dilepaskan dari kesusahan. Ya. Ada yang pernah kecebur kali. Ini bukan hanya kecebur kali. Kecebur laut. Di tengah laut lagi. Ada orang kecebur laut. Begitu kecebur laut, langsung diserobot sama ikan. Beradalah ia di perut ikan. Susah nggak itu? Susah. Dia adalah Nabi Yunus alaihissalam. Berarti Nabi Yunus. Il abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hutu ila akhir ayat. Jadi dia yang dilemparkan ke laut kemudian ditelan oleh ikan. Nah, dalam keadaan susah macam itu, berada dalam kegelapan perut ikan, berada dalam kegelapan malam, berada dalam kegelapan lautan. Laut itu makin dalam makin gelap. Ya, dia berdoa, berzikir. Ini zikirnya ini. Diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 87-88. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Fanada, maka Nabi Yunus memanggil-manggil. Memanggil siapa? Memanggil Allah. Siapa yang dengar dipanggil kalau bukan Allah? Kalau punya istri di rumah nggak dengar, punya teman dekat nggak dengar pula. Tapi Allah dengar. Di tempat manapun, di saat apapun, kita panggil Allah dengar. Maka kita lebih percaya sama Allah daripada yang lain. Karena Allah bisa kita panggil kapan saja. Ada urusan apa, kita curhat sama Allah. Fanada, maka ia manggil Allah. Kapan dia memanggil Allah? Fi dzulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Ya, apalagi kalau awannya juga gelap. Ya. Dia memanggil dalam keadaan seperti itu. Gelap. Susah. Apa panggilannya? Nah, ini bacaan zikirnya ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa, ini zikir kalau kita sedang dirundung kesusahan. Sering-sering baca ini. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau dari segala kekurangan, dari segala celah, dari segala aib. Engkau sempurna ya Allah. Semua sifatmu mulia dan sempurna. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya kuntu adalah aku minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim, mengakui kezaliman diri. Ya. Dengan zikir ini maka Allah lepaskan dia dari kesusahannya, dari kegelapan-kegelapan dalam perut ikan tadi. Itulah ayat berikutnya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Fastajabna, maka kami ijabah. Aku Allah ijabah. Lahu kepadanya. Wa najjaynahu,
dan kami selamatkan dia minal ghammi, dari kesusahan. Nah, jadi permintaannya itu didengar Allah, dikabulkan dari bahkan oleh perlu terlempar lagi dulu di tepian, di pantai. Ya, apakah ini khusus untuk Nabi Yunus saja? Ya, ada sahabat yang nanya begitu sama Rasulullah, wahai Rasul, ini khusus untuk Nabi Yunus apa gimana? Rasul menjawab, tidakkah engkau baca lanjutannya? Nah, yuk kita baca lanjutannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Jadi seperti Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus sudah diselamatkan Allah dari kesusahan. Wa kadzalika, dan seperti itu pula lah. Nunji, kami selamatkan al-mu'minin, orang-orang beriman. Berarti bacaan ini, dzikir ini, doa ini bukan spesial untuk Nabi Yunus saja. Dilepaskannya seseorang dari kesusahan dengan membaca dzikir ini bukan hanya untuk Nabi Yunus, tapi juga untuk nunjil mu'minin, orang-orang beriman pada umumnya. Jadi kita mana, Masya Allah, dalam keadaan susah, dalam keadaan duduk ini bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini sudah mulai pilihan ya, sudah pilihan. Jadi kalau susah jangan bengok-bengok, bengok-bengok itu teriak-teriak ya ke orang lain. Panggil saja Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Teduh, asyik, nikmat. Itulah hati orang beriman. Masya Allah. Dengan dzikir. Jadi keutamaan dzikir yang ketiga, al-kashfu 'anil ghammi, dilepaskan dari susah. Yang keempat sekarang, wasiyatul habib. Dzikir itu wasiat sang kekasih. Wasiat my love, kekasih kita. Ya. Wasiatul Habib, wasiat Al-Habib. Maksudnya Al-Habib orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wasiat Nabi simpel, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. An Abdullah ibni Busr, dari Abdullah bin Busr, anna a'rabiyan, bahwa sesungguhnya ada seorang badui. Qala, ia berkata, li Rasulillah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Badui kalau nanya kepada Nabi, nanya itu bloko suto gitu, ceto wilo gitu ya. Nanyanya itu kadang yang ya, orang umum itu nggak pantas gitu, nggak pantas. Tapi orang Badui ini kebetul gitu, kebetul dia bisa nanya kayak gitu. Para sahabat lain nggak bisa nanya kayak gitu, karena ada kepada Rasul. Maka di antara para sahabat juga senang juga kalau ada orang Badui nanya yang unik-unik gitu. Karena dengan pertanyaan yang unik-unik itu dapat pelajaran juga dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari jawaban beliau. Nah, ini orang Badui ini berkata kepada Rasulullah. Apa perkataannya? Inna syara'i'al islami, sesungguhnya syariat-syariat Islam qad kathurat, sudah banyak, alayya, bagi saya. Jadi dia menyampaikan, saya sudah banyak mendapat pelajaran tentang ajaran-ajaran syariat Islam. Nah, kita kan gak kebetulan ngomong kayak gitu ya. Emang banyak
Hanya berapa? Cuma kalau dibalik gitu. Emang tahu apa saja. Tapi Nabi kan bukan begitu model. Ya. Tapi menghormati. Ya. Ya. Memuliakan. Menerima dengan baik. Jadi sesungguhnya syariat Islam telah banyak atas saya. Fa'ambi'ni bisyai'in atashabbathu bihi. Fa'ambi'ni, maka beritahukanlah kepadaku bisyai'in sesuatu atashabbathu bihi yang aku jadikan gundelan, yang saya jadikan pegangan. Ya Rasul, ini syariat-syariat Islam banyak saya dapatkan. Saya minta deh, tolong dikasih tahu apa satu aja yang saya jadikan pegangan. Jadi mintanya yang simpel-simpel aja. Gak mau panjang-panjang. Ya, makanya dengan sini sampai jam 6 ya kepanjangan. Kalau menurut orang Badui ya simple aja gitu. Nah, berarti udah selesai ya. Ya monggo. Kita lanjut dulu ya. Selesai. Faqala, maka Nabi bersabda. Jadi Badui tadi minta wasiat, minta ajaran yang simple yang bisa jadikan pegang. Jangan banyak-banyak. Maqala, maka Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. La yazalu, hendaknya tak henti-hentinya, lisanuka, lisanmu, ratban, basah. Lisanmu hendaknya selalu basah. Basah apa? Kumar-kumur terus? Bukan. Min dzikrillah, karena zikir kepada Allah. Jadi maksudnya basahi lisanmu selalu dengan zikir kepada Allah. Ini amalan mudah apa susah? Ya, bagi orang yang dimudahkan Allah, ini amalan yang mudah. Walaupun ini amalan mudah, kalau tidak mendapatkan taufik, tidak pula orang melakukannya. Ini jadi wasiatul Habib. Ya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Wal habib, dialah Nabi Muhammad al-Habib, orang yang kita cintai. Turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafaatnya, dan seterusnya. Jadi pesan Nabi, pesan al-Habib adalah hendaknya lisanmu selalu basah karena zikir kepada Allah. Jadi kesimpulannya, selalu basahi lisanmu dengan zikrullah. Nah, itu obat. Tapi kalau membasahi lisan dengan ghibah terus, wah, kacau. Nanti jadi orang bangkrut di akhirat. Na'udzubillahi. Ini 4. Yang kelima, kasratud dzikri, banyak zikir. Amanun, itu aman. Aman dari apa? Minan nifaqi, dari nifaq, kemunafikan. Jadi banyak zikir itu membuat seseorang aman dari sifat kemunafikan. Jadi kita ingin berlepas dari semua sifat-sifat kemunafikan itu. Salah satu caranya adalah perbanyak zikir kepada Allah. Karena orang yang banyak zikir kepada Allah, pasti dia bukan orang munafik. Tapi kalau orang sedikit zikirnya kepada Allah, ngeri-ngeri itu. Ngeri-ngeri karena mirip dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu zikirnya kepada Allah sedikit. Ini ayatnya. Qala Allah Ta'ala fil mu'minin, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, zikirlah kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi orang beriman itu zikirnya banyak kepada Allah.
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Tentang orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kayaknya nanti ada bahasan tersendiri. Jadi orang-orang beriman itu zikirnya banyak. Maka kalau kita banyak zikir, itu pertanda kita orang beriman. Berbeda dengan orang-orang munafik, zikirnya sedikit. Maka kalau kita zikirnya sedikit, ngeri-ngeri nih, ngeri-ngeri. Masa kita menyamai orang-orang munafik? Gitu. Wa fil munafiqina, dan tentang orang-orang munafik. Ini surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Ini tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Pura-pura Islam padahal hatinya kafir, tapi diterima keislamannya di tengah masyarakat, menganggap dirinya bisa menipu Allah. Padahal wa huwa khadi'uhum, dialah Allah yang membuat mereka tertipu. Nanti di akhirat ingin nimbrung bareng orang-orang beriman dengan cahaya mereka. Faduriba bainahum bisur, di dinding. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Balik ke belakang, cari cahaya sendiri. Gitu. Jadi memang di dunia diperlakukan sebagai orang Islam secara zahir, karena kita tidak tahu batinnya. Allah tahu batinnya, maka nanti dipisahkan antara orang yang benar, ya keimanannya, dengan yang pura-pura. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka bangkit salat, ini orang munafik cirinya. Qamu kusala, mereka bangkit bermalas-malasan. Astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang kita malas-malas juga ya. Istighfar. Itu ciri orang munafik. Saya nggak bilang bahwa kita munafik, enggak. Cuman sebisa mungkin ciri-ciri itu kita berusaha untuk hindari. Jangan sampai kita masuk dalam golongan mereka. Yura'unan nas, mereka pamer kepada orang. Maka sholatnya hanya hanya zuhur, asar, maghrib, karena pamer. Pamer gimana? Mereka jamaah tuh sama Nabi, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah. Karena apa? Keton, kelihatan. Kalau nggak kedatang, kelihatan. Kemana sih pulang? Tapi begitu isya, dia berkepentingan untuk datang. Karena kalau tahu nggak datang, nggak tahu. Subuh nggak juga datang. Kenapa? Nggak ketahuan, gelap. Nggak kayak model sekarang terang. Gitu. Jadi yura'unan nas, mereka riya, pamer. Yang terakhir ini, wala yadhkuruna Allah, dan mereka tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Jadi kalau orang munafik itu sedikit ingat Allah, kalau orang beriman banyak zikir kepada Allah. Kita ingin masuk dalam golongan orang-orang beriman, maka kita berbanyak zikir. Aman dari kemunafikan. Kasratu dzikri amanun minan nifaq. Baik, kita lanjut. Ya. Yang keenam, al-maghfiratu wal ajru. Jadi berzikir banyak kepada Allah itu dapat ampunan. Apalagi dapat pahala. Loh, nggak minta ampun kok? Iya, emang nggak minta ampun. Tapi Allah ampuni. Gara-gara apa? Gara-gara zikir. Jadi ada ampunan yang Allah berikan karena orang minta ampun. Itu jelas. Ya Allah, ampuni dosa saya, Rabbil firli wal walidayya. Ada juga dosa yang Allah ampuni bukan karena kita minta ampun, tapi karena kita zikir. Apakah baca Quran atau baca zikir-zikir lain.
al-maghfiratu wal ajr. Maka siapa yang ingin dosa-dosanya dihapus, ya, dosa-dosa diampuni Allah, banyak-banyak zikir. Apa dalilnya? Di surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, ya, laki-laki, wadzakirat, dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Jadi laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu, maka Allah siapkan lahum untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran aziman, dan pahala yang agung. Kita songsong ampunan Allah, kita songsong pahala yang agung dari Allah dengan cara apa? Berbanyak zikir kepadanya. Kita basahi lisan kita dengan banyak menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut aib orang lain. Itu penyakit. Tapi menyebut nama Allah itu obat. Sembuhkan jiwa kita, sembuhkan penyakit-penyakit hati kita dengan banyak zikir Allah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, hayatul qulub. Hidupnya hati. Dengan zikir hati hidup. Apa ada hati yang mati? Ada. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, itu kan sudah dikunci. Ya. Jadi hati yang hidup, dia bisa menunaikan fungsinya. Orang-orang beriman terasa, dengar. Karena apa? Hidup. Tapi kalau mati, dia nggak dengar. Dengar juga nggak respon. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu." Mathalu perumpamaan. Alladzi yadhkuru rabbahu. Orang yang berzikir kepada Tuhannya. Orang yang zikir kepada Allah. Walladzi la yadhkuru rabbahu, dan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya. Ada orang berzikir kepada Allah, ada orang tidak berzikir. Perumpamaannya gimana? Mathalul hayyi wal mayyiti. Itu perumpamaannya seperti antara orang hidup dan orang mati. Jadi zikirullah, zikir kepada Allah itu hayat, hidup. Lupa mengingat Allah berarti kematian. Itu perumpamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkan hati kita dengan zikir. Maka dalam konteks ini, seorang ulama dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaki." Adz-dzikru dzikir lil qalbi bagi hati, mithlul ma'i itu seperti air, lis-samaki bagi ikan. Dzikir bagi hati kita itu seperti air bagi ikan. Ya, fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma. Fa kaifa, lalu kumaha, bagaimana, yakunu ada halus samaki keadaan ikan idza faraqal ma, kalau ia berpisah dengan air. Gimana keadaan ikan kalau dia ninggalin air? Mungkin semenit, 2 menit masih hidup. Lama-lama mati. Ikan itu kalau dilepas dari air akan mati. Nah, zikir itu bagi hati kita itu sama dengan air bagi ikan. Supaya ikan bisa hidup perlu air. Supaya hati kita bisa hidup juga perlu zikir. Ini perumpamaan yang sangat gamblang, jelas. Menunjukkan tentang pentingnya zikir, yaitu yang akan menghidupkan hati kita, tidak mati. Terakhir, majalisud dzikri riyadul jannah. Majelis-majelis zikir itu merupakan taman-taman surga. Ini majelis-majelis zikir itu merupakan taman-taman surga. Ini saya baca hadis dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum
Biriyadil jannati farta'u. Idza marartum, kalau kalian melintasi biriyadil jannati, taman-taman surga, farta'u, maka rekreasilah, nikmatilah taman-taman surga itu. Kalau ada buah, makan buahnya, begitu. Jadi kalau kalian melintasi taman-taman surga, maka rekreasilah. Qalu, para sahabat bertanya maksudnya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Ditanyakan ini kepada Rasulullah. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, taman-taman surga itu adalah hilaqud dzikri. Hilaq jamak dari halaqah. Hilaqud dzikri, taman-taman surga itu adalah halaqah dzikir. Majlis dzikir, lingkaran dzikir. Jadi kalau kita duduk melingkar baca Quran, itu disebut oleh Nabi taman surga. Ya, kita sekarang sedang ngaji bareng, ini juga taman surga. Maka sering-seringlah kita hadirkan taman surga dalam kehidupan kita. Jangan sampai sepekan gitu ya, kita nggak pernah kunjung ke taman surga. Nanti bete. Ya, perlu rekreasi. Rekreasinya apa? Ke majelis zikir, ke taman surga. Subhanallah. Ini di antara keutamaan zikir. Kayaknya udah habis nih waktunya. Terus zikir pilihannya mana? Sebagiannya saja ya. Ini di antara zikir pilihan. Subhanallah wa bihamdih. Sopo apa? Alhamdulillah hafal kabeh. Tapi siapa yang membaca ini sehari 100 kali, gurung karuan kabeh baca, ya enggak? Tapi kalau kita tahu keutamaannya, kita baca ini 100 kali. Subhanallah wa bihamdih. Mau tidur kita baca, bangun tidur kita baca. Kita awali pagi kita akhiri kegiatan kita di malam hari sebelum tidur, baca ini. Subhanallah wa bihamdih, Maha suci Allah dan dengan pujian kepadanya. Ya. Apa keutamaan baca subhanallah wa bihamdih 100 kali? Oh, lama Ustaz? Enggak lama. Coba aja. Paling 2 menit kelar. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Berbisik sama Allah. Asyik kan? Asyik. Berbisik sama Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih. Insyaallah. Wah, ini kapan sama istri enggak? Ya udah enggak apa-apa, sama istri sambil telinganya subhanallah bihamdih. Bareng-bareng ya udah. Itu majelis zikir juga itu bareng-bareng. Mohon maaf yang belum nikah ya, supaya segera dapat jodoh, cepat nikah. Amin ya rabbal alamin. Mangkala, siapa berkata, ini sabda Nabi. Khina yusbihu, ketika waktu pagi. Wahina yumsi, dan ketika masuk waktu sore. Siapa yang ketika pagi dan ketika sore membaca Subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? Mi'ata marratin, ping 100 kali, bukan 100 sungai ya. Ya, 100 kali, ping 100. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, maka tak seorang pun yang nanti datang di hari kiamat bi afdhala mimma ja'a bihi, membawa amal yang lebih baik daripada amal yang dia bawa. Berarti nanti paling top itu kalau orang setiap pagi sore baca subhanallah bihamdi. Illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi, kecuali orang yang juga mengamalkan seperti yang ia baca atau lebih dari 100. Jadi ini hadis sahih riwayat Muslim, siapa yang membaca subhanallah bihamdi pagi 100, sore 100, nanti di hari kiamat enggak ada orang yang datang membawa pahala amal yang lebih baik daripada pahala amalnya. Kecuali orang yang mengamalkan hal yang sama atau lebih, jumlahnya lebih dari 100. Kalau begitu boleh nggak kita 200? Silakan. 300? Silakan. Loh ini kok ada hadisnya kok auzada alaihi, atau menambahkan.
Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat keasyikan kita, ya, berdialog dengan Allah, berbisik dengan Allah, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi, yuk kita baca. Ya, lagi tiap sore subhanallah hamdihi. Dikit-dikit aja nih. Ya, banyak. Kita amalin terus. Nanti malam keutamaan yang lain dari bacaan ini dari Abu Hurairah pula, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah." Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin 100 kali, ghufirat lahu dunubuhu, maka diampunkan untuknya apa yang diampunkan, dunubuhu, dosa-dosanya. Wa in kanat, walaupun ada dosa-dosanya itu ada mithla zabadil bahri, seperti untu segoro, seperti buih di lautan. Dosa kita sebanyak buih di lautan. Kalau kita baca subhanallah bihamdi 100 kali, Allah ampunkan dosa-dosa. Masya Allah. Maka akhiri malam kita, awali hari kita dengan bacaan ini, sehingga kita mulai hari kita dengan hati yang lapang. Dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir pilihannya satu aja dulu ya. Satu aja tapi kita amalkan. Oh, udah luar biasa ini. Ada zikir-zikir yang lain. Saya pesan kalau bisa baca dari Al-Ma'thurat. Kan ada buku Ma'thurat itu. Itu udah zikir-zikir pilihan. Silakan baca itu pagi sore baca. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materinya. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan langsung aja. Ini Pak Aris sudah kerja banget. Enggak Pak Aris? Aris menjawab kali. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anaknya Pak Aris. 3 Ustaz, doanya semoga sehat terus. Kayaknya baru kemarin ya, udah 3 ya. Alhamdulillah. Tahun lalu berkah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini Ustaz, sedikit pertanyaan. Kadang-kadang memang nikmat sekali gitu ya. Kayak tadi sampaikan Ustaz bagaimana berzikir. Ini saya rangkum di chat ya teman-teman, silahkan yang belum nyatet. Yang jadi pertanyaan saya satu Ustaz. Saya tuh pernah nemuin orang saking kuatnya keyakinan dia terkait zikir gitu ya, sampai-sampai dia itu melupakan dalam tanda kutip Ustaz, sunnatullah. Contoh misalkan, saya sederhana banget, ke jalan raya nggak pakai helm. Loh, kok nggak pakai helm Mas? Di kiri aman. Nah, kayak gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara kita, gimana ya kita ngomongnya? Zikir ini kan sebenarnya kan amalan hati gitu. Tapi sampai bagaimana caranya kita nggak salah seperti itu Ustaz. Artinya kalau sunatullah di jalan harus pakai helm ya pakai helm gitu. Kalau harus pakai seatbelt di mobil harus pakai seatbelt. Tidak menyalahgunakan zikir gitu Ustaz. Mohon tanggapannya Ustaz. Apa ada yang salah di pemahaman terkait dengan zikrullah? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dikasih tahu ya. Ya kasih tahu gak? Jangan gitu aja jawabannya. Ada seorang datang. Seorang datang kepada Nabi. Datang naik onta. Begitu nyampe dekat Nabi kan turun tuh dari ontanya. Onta kan ada ikatannya kan? Ya Rasulullah, aqiluha aw atawakkal 'ala Allah. Ini onta saya ikat atau saya tawakal saja kepada Allah. Kan mirip tadi ya. Ini onta saya ikat atau saya tawakal saja kepada Allah. Apa jawab Nabi? Iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikatlah unta dan tawakallah kepada Allah. Gitu. Jadi yang namanya tawakal itu memadukan 2 hal. Amal wa amal. Tawakal itu memadukan 2 hal. Pertama amal, ngikat
Ngikat onta itu amal. Pakai helm itu amal. Pakai seat belt itu amal. Wa amal dan harapan. Jadi kerja dan harapan. Itulah tawakal. Semoga Allah melindungi. Tapi kalau harapan saja tidak melakukan amal, itu bukan tawakal namanya. Itu salah mempersepsi tentang tawakal. Begitu. Jadi urbut hizamal aman wa tawakkal 'ala Allah. Kenakan sabuk pengaman, tawakallah kepada Allah. Gitu. Istamil al-haudah, helm, mengenakan helm, wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakallah kepada Allah. Bawalah SIM, STNK, wa tawakkal 'ala Allah, tawakallah kepada Allah. Begitu cara tawakal Nabi. Jadi tawakal itu bukan meninggalkan sebab. Tapi sebab-sebab itu tetap dilakukan dengan semaksimal mungkin. Gitu. Dan tidak akan sia-sia. Iya. Terima kasih Ustaz. Silakan Mas Andi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Mas Andi. Mau bertanya, ini masalah zikir itu apa harus bersuci dan bagaimana tata cara zikir yang benar? Mungkin itu saja, Ustaz. Ya. Amal yang paling mudah dan kapan saja bisa dilakukan itu zikir. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan perbuatan, dengan gerakan, ada zikir dengan hati. Kalau sholat, tiga-tiganya. Hatinya, lisannya baca, ada gerakan. Maka sholat itu zikir yang paling zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk zikir kepada Allah. Gitu. Kalau zikirnya adalah sholat, maka harus suci. Kalau zikirnya baca Quran gimana? Kalau zikirnya baca Quran, kita menyentuh Quran, afdolnya, lebih utamanya kita suci. Kalau zikirnya kita, umpamanya, kita dalam keadaan haid, dalam keadaan ini, dalam ini zikir, ya, tetap kita bisa berzikir dengan lisan, ya, subhanallah walhamdulillah, tidak harus dalam keadaan suci. Jadi sama-sama zikir itu peringkat, ada peringkatnya, ya. Baca Quran itu bagus, zikir yang utama itu. Baca Quran tidak punya wudu, sudah ada utamanya, dapat pahala. Tapi baca Quran dalam keadaan berwudu lebih utama. Baca Quran dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, ya, dengan pakaian yang rapi lebih utama lagi adabnya. Baca Quran di dalam sholat, ya, tarawehnya 1 juz setiap malam, jadi tadarusnya dalam taraweh, ya, itu lebih utama lagi. Itu juga. Jadi semakin situasi itu situasi yang mulia, maka semakin zikir itu mulia pula. Jadi zikir tidak harus dalam keadaan suci, kecuali zikir yang memang mensyaratkan suci seperti sholat. Gitu, Mas Andi? Siap, Ustaz. Ya, sambil nimang anak, nangis. La ilaha illallah. Sambil perbaiki unit biasanya. Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Enak yang benar juga. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukran kepada para yang bertanya tadi dan juga kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa kita amalkan. Dan semoga juga bisa menjadi ladang pahala bagi kita dan menjadikan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ustaz. Syukran. Kemudian kepada para jamaah, marilah kita menutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang jadi imam tarawih ya?